Salam, salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, tugas hasil kerja saya. Nah, tema yang saya ambil adalah realitas teknologi masa depan berat atau putih. Nah, judul saya yang saya angkat adalah terkait dengan tema ini. Realitas teknologi mendatangkan antara kemajuan dan teknologi dan ancaman. Ketidaksejahteraan akses teknologi. Nah, kenapa sambil ini? Karena kemajuan teknologi bisa mengingatkan kesenjataan akses antara mereka yang tidak memiliki dan tidak memiliki akses ke teknologi, menciptakan ketidaksejahteraan sosial dan lingkungan dan ekonomi. Nah, ini yang gambar yang sebelah ini kalian bisa dilihat. Nah, ini sedang ekonomi ya. Ekonomi. Nah, ini sedang teknologi dan ini sosial. Ini sosial dan teknologi yang sedang berjalan ini. Nah, kenapa saya ambil contoh studi kasus ini? Memberikan contoh studi kasus nyata yang menggambarkan dampak positif dan negatif. Nah, kenapa sambil ini? Teknologi seperti keberhasilan inovasi dalam pengobatan penyakit atau insiden keamanan siber yang mengurangi atau mengukirkan. Nah, ini penyakit teknologi informasi kejahatan. Nah, buka ajar yang ini kalian bisa lihat apa yang mereka buat, teknologi yang canggih yang mereka dibuat, nggak pakai kartu, cuma mereka yang berapa tahun akan datang itu nggak pakai kartu PPC atau lain-lain. Mereka cuma pergi ke rumah sakit, ke rumah sakit RS untuk mereka taruh tangan saja, macam ditaruh tangan, di scan, baru ambil obat gitu. Yang mereka sedang dibuat canggih alat itu. Nah, yang berikut kontrol dan pengawasan yang tidak terduga. Nah, gambar yang kalian bisa buat ini. Kenapa taruh gambar ini? Ini yang ancaman muncul, yang ancaman muncul ketiga ini, yang ini kecerdasan membuatan AI mencapai ketinggian di mana kontrol dan pengawasan manusia menjadi sulit atau bahkan tidak mungkin. Nah, kenapa? Nah, mereka harus implementasi ini, membuat potensi risiko dalam hal keamanan dan menggunakan teknologi AI dengan niat yang tidak baik. Ya, ada yang tidak pikirkan yang baik punya bikin, ada yang mau merusakkan dunia ini, bahkan masyarakat ingatan yang orang akan buat akan lain sedikit nanti, berapa tahun kemudian nanti. Nah, bagaimana supaya perusahaan harus mengatasi atau mereka harus berdiskusikan dengan orang-orang yang membuat AI itu.
Nah, harus perusahaan harus tanggung jawab, perusahaannya mendorongkan perusahaan teknologi untuk bertanggung jawab. Nah, dalam pengembangan dan implementasi itu harus teknologi serta harus mereka berkontribusi pada solusi sosial dan lingkungannya. Harus mereka berdiskusikan atau bagaimana langkah berikutnya mereka akan ambil untuk mengatasi teknologi yang mereka buat. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik mereka bisa boleh ambil, yang baik mereka harus diskusikan atau dilarang, diskusikan lalu harus di bending atau gimana cara yang perusahaan atau company yang mereka buat, yang sedang mereka buat. Nah, ini nah yang berikut, sistem pengetahuan dan evaluasi. Nah, kenapa sampai itu? Karena mereka harus membangunkan sistem pengetahuan atau evaluasi. Kenapa sambil itu harus mereka buat evaluasi atau evaluasi sistem, membangunkan sistem itu untuk kemajuan dan mengurangi ketidaksejahteraan akses teknologi dan menilai efisiensi inefisiensi yang diimplementasi. Nah, mereka harus buat evaluasi sistem pengetahuan yang mereka dibuatkan, kemajuan teknologi yang sedang harus mereka mengurangi dalam hal itu, dalam teknologi itu. Nah, kasus-kasus terkenal, contoh kasus penyebaran informasi palsu dan pelarangan privasi yang menciptakan kekhawatiran di masyarakat. Nah, harus menyebarkan informasi jangan palsu-palsu, harus dengan jujur, dengan benar-benar di masyarakat. Kalau harus menciptakan kekhawatiran di masyarakat, ya. Kalau tidak, mereka akan percayakan ke satu orang bohong, mereka akan turun tangan, salahkan dia. Nah, gambar yang saya ada buat ini. Yang berikut ini pernyataan perusahaan teknologi tertemukan. Nah, kenapa sambil ini? Ya, pernyataan teknologi, laporan berlanjutan dari perusahaan teknologi besar seperti Google, Oxford, dan KBM tentang bertanggung jawab mereka dalam mengatasi dampak negatif teknologi. Yang ini mereka sedang buat ini. Nah, berikut. Nah, cerita atau narasi menarik mulai dengan cerita atau narasi yang menggambarkan situasi futuristik, mungkin melibatkan karakter atau kejadian yang mewakili dampak teknologi. Nah, ini sedang terjadi ini. Ada yang ini teknologi buat baru mereka ada kisah sedikit. Nah, tampilan gambar ini kalian bisa dilihat. Nah, dampak lingkungan, solusi teknologi ramah lingkungan meretas inovasi untuk berlanjutan. Kenapa sambil ini? Nah, mengusulkan pengenalan pada risiko dan menggambarkan teknologi yang berfokus pada berlanjutan teknologi, kebajikan, dan praktek bisnis yang ramah lingkungan. Nah, ini harus mereka ini teknologi yang berfokus pada keberlanjutan serta kebajikan dalam praktek bisnis yang dalam rumah ini.